Assalamualaikum sahabat tani, bertemu lagi dengan saya Wahyu di channel Porang Langkat Sumut. Sekarang seperti yang kita lihat, kita sedang berada di lahan porang kita di area pesawahan. Di sini alhamdulillah tanaman kita tumbuh subur. Jadi pada intinya kita sekarang akan membahas tentang pertumbuhan tanaman. Pada umumnya tanaman membutuhkan 3 unsur hara penting untuk perkembangan pertumbuhannya. Yang pertama itu di masa vegetatif dan yang kedua masa generatif. Untuk tanaman sendiri membutuhkan 3 unsur hara, yaitu nitrogen, fosfor, kalium. Di masa pertumbuhan atau vegetatif itu membutuhkan banyak unsur hara, nitrogen dan fosfor. Untuk unsur hara yang diperlukan pada masa generatif yaitu fosfor dan kalium. Nah, sebelumnya kita sudah membuat untuk pupuk organik cair yang sudah kita aplikasikan langsung ke tanaman kita, yaitu PGPR dan POC urin kelinci. Alhamdulillah dengan POC yang kita berikan ke tanaman kita sangat tumbuh subur untuk pertumbuhannya, dan sama sekali tidak kita gunakan untuk pupuk kimia. Jadi kita hanya menggunakan POC dari yang telah kita buat. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat pupuk organik cair untuk di masa generatif dan kalsium. Yang diperlukan tanaman dengan unsur hara, fosfor dan kalium yang tinggi. Dan untuk cara pembuatannya sendiri dan bahan-bahan yang digunakan, mari kita simak di video berikut. Bahan yang kita gunakan: sabut kelapa sebanyak 2 kg, kulit pisang kurang lebih 1 kg. Di sini kita gunakan dengan pisang-pisangnya sekalian karena pisang di tempat kita itu sangat berlimpah. Nah, terus selanjutnya batang pisang sekaligus dengan bonggolnya sebanyak 3 buah, 3 pohon, ukuran kecil ya. Lalu semua bahan kita rajang menjadi halus. Nah, untuk batang pisang ini sendiri sangat kaya akan unsur fosfor. Dan untuk kulit pisang sangat kaya akan unsur kalsium. Untuk sabut kelapa ini sangat kaya akan unsur kalium. Jadi itulah yang semuanya diperlukan tanaman. Lalu ini bahan-bahan semua kita rajang menjadi halus. Setelah itu kita siapkan bahan yang selanjutnya, yaitu cucian air beras. Nah, karena kebetulan saya sudah mempunyai jakaba, maka saya akan menggunakan jakaba. Nah, jakaba ini dihasilkan dari cucian air beras juga yang kita simpan selama beberapa hari dan akan menimbulkan menjadi jamur. Jamur ini yang disebut jakaba. Bila tidak ada jakaba, maka cukup menggunakan air cucian beras sebanyak 40 liter. Nah, lalu bahan-bahan semua kita masukkan ke dalam tong, satu wadah untuk difermentasikan. Setelah kita masukkan semua, nanti kita aduk-aduk. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri tadi sudah saya sebutkan, sabut kelapa sebanyak 2 kg, batang pisang beserta bonggolnya sebanyak 3 batang, dan kulit pisang kurang lebih 1 kg. Lalu kita siapkan juga di sini gula merah untuk starternya ya, untuk makanan bakteri. Gula merah kurang lebih 200 gram. Gula ini kita rajang-rajang sampai halus. Lalu setelah kita rajang, kita lumatkan di dalam air. Kita campurkan ke dalam air, lalu kita masukkan ke dalam campuran bahan-bahan yang sudah kita potong-potong tadi, kita rajang. Nah, semua kita masukkan, lalu kita aduk-aduk sampai semua tercampur merata.
Lalu untuk dekomposernya kita gunakan, di sini saya sebut merek ya, saya gunakan M21 karena untuk dekomposer lebih cepat dan juga mengandung jamur Trichoderma. Trichoderma itu sangat baik untuk melawan jamur patogen. Nah, kita gunakan sebanyak kurang lebih 200 ml. Setelah itu kita masukkan dekomposernya ke dalam bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi. Nah, sebanyak 200 ml. Setelah itu kita tuangkan ke dalam bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi, lalu kita aduk-aduk, lalu kita tutup rapat dan kita simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Kita simpan kurang lebih selama 14 hari. Setelah 14 hari bisa kita langsung aplikasikan ke tanaman. Nah, untuk dosisnya sendiri bisa kita gunakan 15 ml per liter air. Nah, itu dia sahabat tani, cara pembuatan pupuk organik cair yang diperkaya oleh unsur fosfor dan kalium untuk masa generatif tanaman. Nah, di sini kita tidak ada berniat untuk menggurui, jadi petani itu bebas berkreasi. Nah, jadi buat siapa saja mungkin yang ada cara lain, silakan untuk membuat cara lain, dan ini adalah cara kita sendiri yang akan kita aplikasikan langsung ke tanaman kita. Jadi di sini hanya untuk produksi kita sendiri ya. Jadi alhamdulillah pupuk organik cair yang sebelumnya kita buat, kita aplikasikan langsung ke tanaman kita dan hasilnya sangat luar biasa, alhamdulillah. Untuk selanjutnya nanti pupuk yang akan kita buat ini kita akan aplikasikan langsung ke tanaman kita. Nah, sekian dulu video dari saya. Apabila sahabat tani merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, dan bagi yang sudah mensubscribe video saya doakan rezekinya semakin berlimpah dan semakin berkah. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.